Perkenalkan, nama saya Fahri Saptadi Kurniawan dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang saya buat pada permainan Tic-Tac-Toe, yaitu Tic-Tac-Toe Human versus Computer. Nah, di sini sudah ada kelasnya itu bernama AI Player. Nah, kelas AI Player ini berfungsi untuk kerangka dasar untuk AI-nya dan juga menentukan pemain AI dan lawan menggunakan sheet. Selain itu juga memberikan metode abstrak yaitu move yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Nah, untuk dari AI Player ini ada constructor, lalu ada void set seed ini untuk mengatur seed untuk AI, untuk cross atau node, dan seed lawan. Cara kerjanya adalah di mana seed AI ini adalah cross dan seed lawannya akan menjadi node dan berlaku kebalikannya. Lalu ada abstract integer move, ini metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya nanti. Lalu di kelas AI player heuristic ini menggunakan pendekatan heuristik untuk memilih langkah terbaik untuk AI-nya. Di kelas ini mengevaluasi setiap langkah dengan memberikan skor pada baris, kolom, atau diagonal berdasarkan jumlah sheet yang ada di garis tersebut. Yang pertama ada method move. Nah, di method move ini kita mengevaluasi semua sel kosong pada papan permainan dan menggunakan evaluate board untuk menghitung skor setiap langkahnya. Lalu mengembalikan koordinat langkah terbaik berdasarkan skor tertinggi. Di mana algoritmanya itu iterasi pada semua AI di sel langkah di sel tersebut. Jika sel kosong, langkah AI-nya dievaluasi pada papan permainan untuk mendapatkan skor, lalu bisa juga untuk membatalkan simulasinya. Lalu algoritmanya itu bisa juga untuk membandingkan skor dengan skor terbaik yang sudah ada. Lalu simpan langkah jika skornya itu lebih baik. Lalu ada metode evaluate board. Nah, untuk metode evaluate board ini menghitung total skor papan permainan dan juga untuk mengevaluasi setiap garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Algoritmanya adalah iterasi setiap baris dan kolom untuk mengevaluasi garis 4 sel dalam satu garis. Lalu juga untuk menambahkan skor dari garis yang dievaluasi menggunakan evaluate line. Nah, selanjutnya ada metode evaluate line. Nah, evaluate line ini berfungsi untuk memberikan skor untuk langkah AI dan negatif untuk langkah lawan dengan ketentuan ini. Jika AI memiliki skor 4, maka skornya 100 yaitu menang. Lalu jika AI memiliki skor 3 dan lawan 0, maka skor 10 berpotensi untuk menang. Lalu jika AI memiliki 2 seed dan lawan memiliki 0, skornya plus 1, langkah biasa. Lalu jika lawan memiliki 4 seed dan skornya min 100 karena AI-nya kalah. Lalu jika lawan memiliki 3 seed, skornya minus 10 untuk memblokir lawan. Ini algoritma untuk memblokir lawan untuk menang. Lalu ada player minimax. Nah, di player minimax ini mengimplementasikan algoritma minimax dengan alpha beta planning untuk mencari langkah terbaik. Alpha ini adalah batas bawah skor terbaik yang bisa dicapai oleh max atau AI. Beta adalah batas skor terbaik yang bisa dicapai oleh min atau lawan. Cara kerjanya yaitu jika kedalaman mencapai 0 atau tidak ada angka valid, nilai evaluasi akan dikembalikan. Lalu untuk setiap langkah yang mungkin, kita simulasikan pemain saat ini AI atau lawan, lalu rekursif untuk panggil minimax, lalu bisa batalkan langkah simulasinya, lalu juga bisa update alfanya, max atau beta. Nah, untuk metode untuk generate move, metode generate move ini menghasilkan langkah valid pada kolom dengan garis kosong paling bawah. Di sini penjelasannya adalah iterasi semua kolom untuk mencari baris kosong terendah menggunakan get available row. Lalu ada metode get available row dan metode evaluate. Get available row ini mengembalikan baris kosong, lalu yang evaluate itu mengevaluasi skor papan permainan berdasarkan posisi seed AI dan lawan atau manusia. Lalu ada evaluate position dan count line. Evaluate position ini mengevaluasi skor untuk satu posisi seed dengan memeriksa semua arah, horizontal, vertikal, dan diagonal. Lalu ada evaluate position ini mengevaluasi skor untuk satu posisi seed dengan memeriksa semua arahnya.
Lalu ada countline. Countline ini untuk menghitung jumlah seat dalam satu garis, baik ke depan maupun ke belakang. Lalu kalau misalkan kita coba untuk run, ini jika kita sudah mencapai 3, maka gerakan kita akan diblok oleh AI-nya. Jadi seperti itu fitur-fitur yang saya buat. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Valyandra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas AI Player Table Lookup. Jadi kelas ini adalah implementasi AI sederhana untuk permainan Connect 4. AI ini menggunakan table lookup, yaitu sekumpulan langkah yang diprioritaskan untuk memilih langkah selanjutnya. Strategi ini tidak melibatkan perhitungan skor atau simulasi permainan mendalam, tetapi hanya memilih langkah terbaik berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Kemudian deklarasi variabel preferred move, fungsinya yaitu menyimpan daftar posisi seperti baris dan kolom yang diprioritaskan oleh AI. AI akan mencoba langkah dari daftar ini secara berurutan mulai dari langkah yang paling disukai seperti pusat dan sudut. Kodenya seperti berikut. Kemudian yang kedua, constructor. Jadi constructor itu berfungsi untuk menerima referensi papan permainan dan meneruskan ke constructor superclass atau class AI player. Kemudian method move. Kodenya ini itu berfungsi untuk memilih langkah terbaik dari daftar prioritas dan mengecek setiap langkah dalam daftar untuk melihat apakah posisi tersebut kosong. Contoh eksekusinya ketika kita run di game main, nanti AI akan memeriksa posisi tengah di array 3,3 dan karena kosong, AI akan memilih langkah ini. Outputnya AI bergerak ke 3,3. Dan jika posisi tengah 3,3 telah diisi, AI akan mencoba langkah berikutnya di dalam daftar seperti sudut 0,0 dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari kelas AI Player Rule Base. Jadi kelas ini adalah implementasi AI berbasis aturan atau rule base untuk permainan Connect 4. AI ini mengikuti serangkaian aturan logis untuk menentukan langkah terbaik. Seperti di rule pertama menang jika memungkinkan, rule kedua blokir langkah kemenangan lawan, rule 3 jika tidak ada langkah kemenangan atau blokir gunakan fallback sederhana dengan strategi table lookup. Kemudian yang pertama adalah constructor. Constructor ini berfungsi untuk meneruskan referensi papan permainan ke constructor superclass, AI player class, untuk menginisialisasi atribut cells. Metode move di sini berfungsi untuk memilih langkah berdasarkan aturan prioritas, yang dimana menang jika ada peluang, memblokir langkah kemenangan lawan, dan menggunakan strategi fallback dengan table lookup jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi. Kodenya seperti berikut, rule 1 sampai dengan rule 3. Kemudian ada metode check win, kodenya seperti ini. Check win ini berfungsi untuk mengecek apakah penempatan seat atau AI lawan di posisi tertentu menghasilkan kemenangan. Dan cara kerja algoritmanya adalah di prioritas 1 kita kode tersebut akan mengecek semua posisi kosong untuk menentukan langkah kemenangan AI. Jika ditemukan, AI akan menang seperti berikut. AI akan menang. Kemudian di prioritas kedua, jika semua posisi kosong untuk langkah kemenangan lawan atau human, AI akan memblokir langkah tersebut. Seperti misalnya si human ini sudah menyentuh poin 3, AI akan secara cepat akan menutup kemenangan di human tersebut. Fallback. Jika tidak ada langkah signifikan, AI menggunakan strategi table lookup yang memiliki posisi prioritas seperti pusat atau sudut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kelas GameMain.java. Jadi GameMain kelas ini adalah kelas utama untuk mengelola permainan Connect 4 antara pemain human dan AI. Kelas ini bertanggung jawab untuk menangani logika permainan, input pemain, gerakan AI, dan antarmuka pengguna atau interface. Fungsi utama dari kelas GameMain yang pertama adalah mengatur UI menggunakan swing atau G-panel dan G-label. Dan yang kedua mengelola logika permainan termasuk giliran bermain, validasi langkah, pengecekan, kemenangan, atau draw. Dan yang ketiga mengontrol AI. Mengontrol AI ini berfungsi untuk AI bermain melawan pemain manusia menggunakan kelas AI yang sudah kita buat, seperti AI Player Minimax. Dan yang terakhir, memainkan efek suara saat pemain atau AI bergerak
menang atau kalah. Kemudian ada atribut dan konstanta. Ini kodenya ada title, color BG dan color BG status, dan ada font status. Kemudian objek game. Objek game di sini ada board yang berfungsi untuk menyimpan status permainan dalam bentuk sel 2 dimensi, ada state yang kita gunakan untuk menentukan status permainan saat ini, ada AI player di mana AI dengan strategi tertentu atau minimax, dan random untuk menentukan pemain pertama secara acak, bisa AI atau bisa human. Kemudian ada constructor di sini. Constructor ini berfungsi untuk mengatur UI, event handling, dan menginisialisasi permainan. Di sini mouse listener juga berfungsi untuk mendeteksi klik pengguna pada papan. Jika pemain klik kolom, AI akan merespon secara otomatis. Kemudian metode init game. Di sini kodenya. Itu fungsinya adalah mengatur permainan lawan, membuat instan papan permainan, dan AI menggunakan strategi minimax dengan set O preload efek suara untuk efisiensi. Kemudian metode new game, fungsinya adalah mengatur ulang permainan dan menentukan siapa yang bermain pertama. Randomize first player menggunakan random untuk memilih pemain pertama, AI atau player. Jika AI mulai, AI akan langsung bergerak. Yang ke-6 ada metode update game, yaitu berfungsi untuk mengecek kondisi permainan setelah pemain atau AI bergerak. 1. Win atau menang jika pemain atau AI menang, status permainan diperbarui. Yang kedua, draw. Itu jika pemain papan penuh, status permainan jadi draw. Dan switch player, berpindah giliran ke pemain berikutnya. Kemudian ada metode paint component, berfungsi untuk menggambar papan permainan dan statusnya. Ini kodenya. Kemudian ada metode main. Metode main itu berfungsi untuk menjalankan aplikasi atau tic-tac-toe-nya. Swing utilities memastikan GUI berjalan di thread yang benar. Kemudian membuat frame dengan Gimen sebagai panel utamanya. Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan kelas dari seed dan sound effect ini. Jadi kelas dari seed dan sound effect ini adalah kelas termasuk jenis enum ya. Jadi file ini jenis enum atau enumeration. Nah, jadi seed ini dipakai buat apa? Kita pertama bahas seed dulu. Seed ini dipakai buat menampilkan gambar nanti yang ada di GUI-nya saat kita play nanti. Nah, contoh nih, misalnya kita mau ganti icon kita yang darinya X dan O, class not ini menjadi gambar yang lain. Nah, di sini kita contohnya itu bakal gambar Superman dan gambar robot sebagai nanti AI-nya kalau jalan. Nah, di sini class seed sendiri dipakai di cell. Jadi di sini nanti kan kita ngebuat seednya apa dan ininya apa gitu. Nah, sedangkan sound effect. Jadi pokoknya kelas ini bakal dipakai di cell. Kalau misalkan kita buat tadi ya sebagai icon itu. Nah, sekarang sound effect. Nah, sound effect ini gunanya seperti namanya buat sound effect ketika kita main gitu. Nah, jadi di sini kita udah buat 4 yaitu input, explode, die, dan win. Jadi input ini ketika kita jalan, explode ini ketika jalan, die ini ketika kita kalah, win ini ketika kita menang. Nah, jadi ini bakal dipakai gaming. Nah, dipakai di bagian ini nih. Jadi di sini kan ada tulisannya if board row call content current player. Jadi bakal bunyi input. Jadi nanti kalau misalnya si jalan, kalau kita jalan nanti bakal bunyi input. Nah, sedangkan kalau misalnya dia jalan sebagai nav, itu nanti bakal bunyi explode. Nah, terus di bawah juga ini ada yang win and die. Nah, ini juga ada, nah ini nih. Jadi kalau misalnya cross yang menang, dia bakal munculin sound effect win, sedangkan kalau not yang menang, dia bakal munculin sound effect die. Kurang lebih kayak gitu penjelasan dari saya, dari kami juga. Ya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya.